Oke, ketemu lagi di podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini sibuknya minta ampun pokoknya. Dan sekarang memang untuk mungkin beberapa bulan lagi, wah beliau pasti sibuk. Di sini ada Pak Zaki Muhammad Zamzam. Beliau Ketua Bawaslu Jawa Barat. Pak Zaki, terima kasih sudah datang di podcast TVRI Jawa Barat nih Pak. Siap, sami-sami Kak. Sami-sami. Kita kedepannya mau ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Siap. Ngobrol tentang nih kalian yang nonton podcast ntar pasti ada apa nih tentang Bawaslu. Ya. Kok ngundang Ketua Bawaslu Jawa Barat? Yang pasti kita ngomongin bakalan tentang pemilu nih Pak. Tahun 2024 nih bulan Februari Pak ya. Februari tanggal 14 Februari kan. Itu pemilu 2024 berarti 82 hari lagi. 82 hari lagi. Betul, mantap Pak. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya tentang ya pemilu dan Bawaslu juga. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kan Pak ya. Apalagi di kalangan milenial enggak sih Pak ya, mungkin di kalangan Gen Z, Gen Alpha nih. Gen Z nih di umuran sekarang ini, di generasi sekarang ini dia pertama kali pemilih. Betul Pak. Jadi mungkin yang kurang tahu, kurang apa sih Bawaslu itu. Nah, kita ngobrol sekarang Pak. Siap. Ya. Betul. Pak, ini pengen tahu nih Pak, apa yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu? Ya. Jadi kalau kita bicara soal pemilu, ya, ada 3 penyelenggara pemilu. 3 penyelenggara pemilu. Ya. 1 KPU, ya. 1 KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya. 2 Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Nah, kebetulan saya di Bawaslu. Di Bawaslu. Jadi memang punya tugas khusus lah ya. Tugas kira-kira. khusus. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur soal tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Oke. Nah, setidaknya ada 4 tupoksi ini Bawaslu ya. Yang pertama tentu sebagai lembaga badan pengawas pemilu ya. Namanya juga pengawas. Pasti tugasnya wasit adalah katanya mengawasi. Tadi ngobrol-ngobrol wasit katanya, wasit pemilu. Gitu kan, mengawasi seluruh tahapan pemilu yang berjalan ya. Dari tahapan awal, sosialisasi, tahapan penyelenggaraan, bahkan sampai tahapan evaluasi. Evaluasi ya. Jadi itu tadi 1 ya. Soal pengawasan pada penyelenggaraan tahapan pemilu. Apa yang harus diawasi? Ya tentu peserta pemilu ya. Peserta pemilu dalam hal ini kan partai politik gitu kan, calon anggota DPR, DPRD, tingkat provinsi, kabupaten, kota, calon DPD, sampai capres, cawapres juga menjadi bagian dari objek yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, selain punya tugas utama sebagai pengawas, kita juga diberikan amanah untuk melakukan upaya pencegahan. Tentu pencegahannya terhadap potensi pelanggaran pemilu ya, yang diatur undang-undang. Kalau kita bicara soal potensi pelanggaran, itu paling tidak ada 3 klasifikasi jenis pelanggaran. 3 klasifikasi pelanggaran. Betul. Yang pertama adalah pelanggaran yang sifatnya administratif. Itu soal tata kelola, tata cara, mekanisme prosedur gitu kan, yang dilakukan oleh KPU dan peserta pemilu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran yang sifatnya tindak pidana pemilu. Misalkan kita mengenal istilah money politik. Kemudian politik identitas, politisasi suku, agama, ras, antar golongan, itu nggak boleh, boleh dalam tahapan kampanye. Itu berpotensi terhadap tindak pidana pemilu. Nah, yang ketiga adalah yang menjadi bagian juga yang harus ditegakkan oleh penyelenggara pemilu, yaitu potensi terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi kami juga selain harus memastikan KPU dan peserta pemilu menaati aturan, kami juga sebagai penyelenggara pemilu diatur gitu juga kan? Kode etiknya, etik perilakunya harus
terjaga. Di antaranya kita kan harus independen, harus netral. Netralisasinya. Nah, gitu. Itu 3 jenis potensi pelanggaran yang harus kita cegah gitu ya. Nah, pencegahannya itu dilakukan melalui upaya sosialisasi, misalkan ya produk hukum. Kemudian kita juga melakukan edukasi politik ya kepada masyarakat. Banyaklah stakeholder yang dilibatkan dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran tadi. Itu ya tugas kedua ya. Nah, kalau misalkan ada peristiwa hukum yang terjadi yang kaitannya dengan tadi ya potensi pelanggaran pemilu, tidak bisa dicegah, misalkan ya kita sudah cegah, kita sudah ingatkan, kita sudah berikan saran perbaikan, rekomendasi. Nah, mau tidak mau peristiwa itu harus kita tindak. Nah, jadi Bawaslu punya kewenangan dalam ruang tadi ya penanganan pelanggaran pemilu. Itu yang tadi itu yang 3 potensi pelanggaran. Nah, tugas keempat adalah pada penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau ada sengketa antar KPU dengan peserta pemilu atau peserta pemilu dengan peserta pemilu misalnya. Karena peserta pemilu itu terjadi kan juga Pak berarti Pak. Terjadi juga, berpotensi terjadi juga. Maka itu kewenangan Bawaslu. Dari peserta ke KPU ada potensi juga. Ada potensi, karena kan dalam setiap tahapan itu nanti KPU sebagai pelaksana teknis gitu kan akan mengambil keputusan. Misalkan dalam tahapan pencalonan calon anggota legislatif. Nah, dalam setiap tahapannya misalkan ada teridentifikasi bahwa putusan KPU itu dalam tanda petik ya merugikan peserta pemilu, peserta yang lainnya misalkan ada partai politik tertentu yang tidak menerima keputusan KPU misalkan nanti peserta pemilu itu bisa memohonkan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu untuk kita identifikasi apakah kemudian keputusan KPU ini sudah benar atau tidak gitu kan gitu. Misalkan sudah benar ya kita putuskan bahwa KPU tidak bersalah. Kalau misalkan ada potensi kesalahan KPU ya secara administratif misalkan ditindak juga kita berikan teguran, bahkan kita berikan perintah untuk memperbaiki tahapan yang sedang berlangsung tadi ya. Untuk memulihkan rasa keadilan, rasa kesetaraan peserta pemilu dalam hal ini partai. Jadi 4 tugas Kang. 4 tugas. Hebat sekali berarti, sibuk sekali Pak ini tadi memang wah tugasnya luar biasa sibuknya. Memang Pak selain personil Bawaslu, stakeholder lain yang digandeng dalam pengawasan pemilu. Nah, kita ini punya yang namanya program pengawas pemilu partisipatif. Pengawas pemilu partisipatif. Jadi pengawasan pemilu itu kan sebetulnya bukan hanya tugas dan tanggung jawab Bawaslu. Betul ya. Karena ini adalah pesta demokrasi, kan pestanya rakyat. Pestanya negara Indonesia. Negara Indonesia. Maka sesungguhnya yang paling harus berkontribusi adalah masyarakat. Betul. Artinya kita mendorong masyarakat juga ikut aktif ya, mengawasi secara aktif proses tahapan pemilu. Paling tidak dalam proses tahapan kampanye misalkan ketika kemudian ditemukan ada peristiwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau potensi pelanggaran, misalkan ada bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako pada saat kampanye. Nah, masyarakat bisa ikut mengawasi ya, kemudian mendokumentasikan apakah itu dalam bentuk foto, video, dan terakhir melaporkan ke Bawaslu. Setidak-tidaknya kalaupun belum berani melaporkan nah, masyarakat bisa memberikan informasi awal. Aduan mungkin ya. Mudah kok, cukup misalkan kalau teman-teman milenial kan sudah pegang gadget semua, media sosial semua ada. Kita punya banyak medsos, ada Facebook, ada IG. Pak berarti memang istilahnya benteng pertamanya memang langsung ke Bawaslu Pak ya? Bawaslu sebagai pengawas dan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Ya misalkan
dari masyarakat pun bisa langsung Pak ya, nggak jangan segan lah ya Pak. Jangan takut untuk melaporkan pelanggaran. Asal itu benar, tapi itu benar, bukan ada yang buktinya. ngaco ya, ada buktinya. Oke. Pak, kalau yang menjadi tantangan atau kendala Bawaslu dalam pengawasan pemilu apa? Nah, tadi ya kembali lagi soal pengawasan partisipatif. Ya. Kalau kita bicara soal kendala dan tantangan, jujur saja kelembagaan Bawaslu ini secara dukungan sumber daya manusia dalam konteks kuantitatif ya itu terbatas kan. Terbatas. Misalkan di tingkat kabupaten kota itu cuman ada 3 sampai 5 orang pengawas komisioner ya. Kabupaten kota cuma 3 orang. 3 sampai 5. Sampai 5 orang komisionernya. Memang dibantu perangkat sekretariat kan, tapi pengawasnya cuma 5. Kemudian di tingkat kecamatan ya, di tingkat badan ad hoc kita ada 3 orang. 3 orang. Tingkat kecamatan 3 orang. Tingkat kelurahan lebih sedikit lagi, hanya satu orang. Sedangkan kan satu kelurahan itu kan bisa sampai ada yang 10 sampai 15 RW gitu kan. Cakupan geografisnya sangat luas. Sekarang kita diperhadapkan dengan peserta pemilu yang juga banyak. 18 partai politik ya. 18. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, 18 partai politik untuk partai politik peserta pemilu, belum calon anggota legislatifnya ada ratusan bahkan ribuan orang gitu kan di berbagai dapil ya. Jadi saya kira kalau kita hanya mengandalkan pengawas pemilu secara kuantitatif terbatas. Oleh karena itu tentu kita mendorong masyarakat juga aware terhadap proses-proses tahapan pemilu. Utamanya kita ini kan besok 28 November 2023 sudah masuk tahapan kampanye. 28 November. Besok Pak ya? Besok, sekarang sudah tanggal 27. Ini kalau yang ini kan nontonnya ntar nggak langsung nih Pak, berarti ini kita sekarang tanggal 27 pas nonton nih. Pas sedang tahapan kampanye pasti. Gitu. Tanggal 28 berarti 28 November. Oke. Ya berarti, nah itu kan Pak tadi dibilang setiap kecamatan berapa orang sih Pak? 5? 3. Dibantu itu sekretariat. Itu memang istilahnya kan nggak berbanding nih Pak. Nah itu gimana porsinya memang? Jadi kendalanya udah kelihatan berarti Pak dari personil gitu ibaratnya. Karena memang ketentuan undang-undangnya sudah mengatur demikian ya. Dari sisi personil kita nggak bisa lebih dari tadi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi ada peluang ya dalam setiap tantangan pasti ada peluang gitu kan. Analisa SWOT banget kan gitu ya. Jadi peluang kita adalah tadi kesadaran masyarakat, apalagi generasi milenial. Misalkan harus kita aware ya Pak ya. Harus aware. Minimal begini, partisipasi publik itu kan kita bisa identifikasi dalam 2 kriteria. Yang pertama adalah kriteria kuantitatif. Nah, artinya publik ya, masyarakat pemilih itu aware terhadap hak pilihnya, hak politiknya. Itu juga kan harus diperhatikan karena tidak semua warga negara yang sudah berusia minimal 17 tahun atau di undang-undang itu diatur misalkan pernah menikah gitu ya. Meskipun belum 17, kalau sudah pernah menikah atau sudah menikah itu boleh punya hak pilih. Cuman kan ada syarat yang selanjutnya harus terdaftar di DPT. DPT itu artinya daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024. Nah kalau belum terdaftar itu nggak bisa nyoblos nanti 14 Februari. Makanya kan buat generasi muda itu sebetulnya 14 Februari itu momentum. Betul. Momentum kasih sayang dan kasih suara. Nah makanya aware. Pertama kali aware ya Pak. Betul, harus aware. Apalagi sebagai pemilih pemula misalkan yang baru pertama kali nyoblos. Itu secara kuantitatif kita aware terhadap hak politik kita, hak pilih kita ya. Nah yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan partisipasi yang sifatnya substantif tadi. Aware terhadap tadi seluruh tahapannya, termasuk tahapan kampanye. Kan kita ini punya jargon menolak politik uang. Menolak politik identitas, gitu kan. Menolak penyebaran informasi hoax. Menolak fitnah gitu ya. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh black campaign itu nggak boleh. Makanya kalau misalkan teman-teman milenial khususnya ya yang mengidentifikasi ada potensi pelanggaran itu secara substantif
kalau misalkan mau melaporkan ke Bawaslu, nah itu bagian keberhasilan kita dalam rangka sosialisasi. Sosialisasinya berarti sudah berhasil, ya, Pak ya. Gitu. Sudah ada notis ke teman-teman warga Jawa Barat lah ya. Oke. Pak, memang pelanggaran banyaknya seperti apa sih, Pak? Contoh pelanggaran. Contoh pelanggaran. Ya. Biar ntar Pak teman-teman bisa, oh ini ternyata yang contohnya seperti ini pelanggaran tuh. Ya. Kita laporkan. Nah, gitu ya. Jadi karena kita basisnya aturan, maka larangan dan sanksi itu ya ada di aturan juga ya. Nah, karena kita momentum pemilu hari ini, tentu aturannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Larangan pada tahapan kampanye itu ada di pasal 280. Tuh, banyak pasalnya. Banyak pasalnya, banyak ayatnya. Di antaranya yang tadi saya sebutkan. Politik uang. Tidak hanya uang, saya kira, karena di undang-undang juga diatur soal materi lainnya, misalkan sembako, misalkan dikasih gas gitu. Nah itu. Atau misalkan banyaknya takut dikasih gas. Emang ada Pak yang pernah ngasih gas? Boleh jadi gitu kan. Iya. Potensi itu selalu ada, dikasih voucher untuk tukar dengan barang tertentu, atau itu pelanggaran Pak maksudnya Pak ya? Tetap pada money politik, karena bunyi pasalnya itu kan uang dan materi lainnya. Untuk tadi mempengaruhi pemilih untuk memilih partai politik dan calegnya. Itu nggak boleh. Jadi pemilih itu preferensi pilihan politiknya harus pada visi, misi, program dan gagasan calon pemimpin kita, bukan pada ruang preferensi politik transaksional tadi. Ada istilah gini, NPWP. Apa itu Pak? Nomor piro, wani piro gitu. Nah, wargi Jawa Barat gitu kan, generasi milenial Jawa Barat gitu kan, atau siapapun pemilih tidak boleh berlandaskan motivasinya pada NPWP tadi. Nomor piro, wani piro. Gitu. Gak boleh itu dilarang. Kalau teman-teman ntar tiba-tiba ada teman-teman di podcast Jawa Barat yang lihat nih, misalkan tadi ada kata-kata NPWP, nomor piro, wani piro, itu bisa dilaporin, langsung dilaporin. Oke. Berarti Pak, kalau misalkan yang tadi potensi pelanggaran Pak, itu tadi tidak boleh membagi uang, sembako. Tapi masih banyak Pak. Nggak apa ya. Nah itu gimana Pak? Maksudnya dengan masyarakat tuh, ntar yang nonton tuh memang tapi ada aja Pak gitu. Nah itu langsung di kode etiknya gimana? Maksudnya apa gitu, pelanggaran, sanksinya jenis pelanggarannya. Nah kalau pelanggaran tindak pidana pemilu itu kan masuknya tindak pidana pemilu. Tindak pidana itu bukan administrasi Pak, bukan itu tindak administrasi. Pidana. Kalau money politik itu masuknya tindak pidana pemilu. Dan kalau terbukti berpotensi mendapat hukuman penjara paling tidak 2 tahun ya, dan denda maksimal 24 juta. 24 juta. Nah, coba mahal, bayangin kurang mahal. Dikasih 100. Kan, kalau logika ya individu gitu kan, misalkan dikasih uang 100.000 gitu kan, atau ngasih uang 100.000 gitu kan, ketahuan, nggak bisa kena pasal tadi tindak pidana gitu. Penjara 2 tahun, denda 24 juta. Denda 24 apalagi juta. Kalau itu dilakukan di masa tenang. Itu berkali lipat, 2 kali lipat. Yang ada bilang serangan Fajar. Serangan Fajar. Fajar. Oh iya gitu berarti mah. Nah Pak, kalau misalkan pelanggaran di kita kan ini untuk kalangan ya Gen Z Pak ya. Udah sekarang menggunakan media sosial apa. Nah, pelanggaran kalau di media sosial gimana Pak? Nah, kalau di media sosial itu potensi pelanggarannya paling tidak ada 2. Ya. Yang pertama adalah pada ruang administratif. Ya. Misalkan belum waktunya konten kampanye di media sosial sudah berkampanye. Oh itu nggak boleh Pak ya? Nggak boleh juga karena ada waktunya dan diatur. Misalkan setiap peserta pemilu itu punya akun maksimal 20 akun. Nah, yang tadi kita ngobrol Pak ya. 20 akun. Kalau maksimal 20 akun Pak ya. Kalau lebih 20 berarti melanggar secara administratif gitu kan. Nah, soal potensi pidana juga ada. Ada di situ ya Pak. Misalkan dari kontennya ada muatan isu saranya. Menjelek-jelekan suku, agama, ras, antar golongan,
Atau misalkan informasinya bersifat fitnah, tadi ya black campaign misalkan, berita bohong disebarluaskan melalui media sosial, itu berpotensi tindak pidana pemilu atau bahkan berpotensi melanggar tindak pidana. Karena kan penyebaran informasi hoax berita bohong itu diatur juga di Undang-Undang ITE. Ya betul. Jadi kita bisa kolaborasikan ya potensi tindak pidana pemilu dan tindak pidana umum gitu. Jadi hati-hati buat peserta pemilu ya, partai politik, calon anggota DPRD gitu kan, capres-cawapres, timnya gitu. Jangan sampai ada konten yang bermuatan informasi hoax tadi. Nah berarti yang dibilang tadi Pak Zaki nih, setiap partai ataupun caleg kali Pak ya, maksimal 20 partai politik maksimal 20 per platform. 20 per, banyak tapi ya per banyak platform. Juga, misalkan kalau Facebook 20 akun, IG 20 akun, TikTok 20 akun, itu udah banyak. Udah banyak ya, udah cukup lah ya. Kontennya juga harus bagus gitu. Dan itu didaftarkan Pak ya? Didaftarkan ke KPU biar bisa dicek resmi, ya secara official. Oke, tapi kalau misalkan ada nggak nih Pak contohnya yang udah terdaftar nih 20 akun misalkan, tapi toh ada lagi nih, misalkan dia punya akun lagi, terjadi nggak Pak? Selama ini sih memang belum terjadi. Ya. Udah banyak juga Pak ya? Itu udah banyak juga. Udah banyak juga ya. Adminnya juga kan harus banyak. Oke. Nah Pak, kalau misalkan tadi dilihat nih 20 akun kan banyak nih Pak. Kita ambil contoh misalkan saya pernah lihat nih yang melanggar etikanya tuh tadi ada waktu tertentu ya untuk kampanye. Itu memang serentak dibuat di 20 akun itu. Betul, Pak. Betul, karena kan memang ada tahapan kampanye ya. Tahapan dan jadwal. Jadi kalau kampanye di media sosial, media iklan gitu kan, media massa, TV, radio gitu kayak gitu tuh dilakukannya 21 hari sebelum masa tenang. 21 hari jadi sebelum masa tenang. Jadi kalau kita hitung mundur itu artinya bisa dimulai sejak tanggal 21 Januari 21 sampai Januari 10 Februari. 4 hari sebelum itu ya masa tenang ya. Oke. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan saya suka lihat juga nih Pak. Jadi pertanyaan dari pribadi. Tapi di official itu kalau dia sosialisasi nggak apa-apa Pak ya? Ya nggak apa-apa. Kalau sebelum ditentukan tanggalnya misalkan Pak. Nah itu gimana Pak? Ya asal tidak ada muatan kampanye. Oke. Muatan kampanye itu unsurnya yang pertama ada ajakan. Ayo pilih saya. Nah itu ya teman-teman ya. Gitu pilih, coblos. Nah itu teman-teman ya. Ada tanda gambar paku, coblos nomornya gitu coblos kan. Partainya, nama dianya. Sebelum masa kampanye itu nggak boleh. Okay. Sebelum waktunya itu nggak boleh. Kalau citra diri, logo partai politiknya, nomor partai politiknya, gitu kan, foto yang bersangkutan, ya itu masih boleh. Oh iya, saya ngeliat teman saya gitu. Berarti berarti nggak melanggar. Tapi kalau melanggar dilaporkan. Laporkan lantas, saya laporkan. Iya. Pokoknya saya lihat juga, dia sosialisasi udah lama juga kan. Betul juga Pak. Berarti nggak membawa ke arah sana. Dia hanya sosialisasi ke misalkan komunitas apa, masih boleh ya dengan membawa jati dirinya dia citra diri dan partainya simbol mungkin. Partai. Oke Pak. Pak, ini menghadapi masa kampanye yang dimulai 28 November nih sampai Februari 2024. Intensitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu gimana Pak? Biar lebih tight lagi mungkinnya lagi ya. Pasti ya. Pokoknya kita sejak awal tahapan pemilu 14 Juni 2020. Jadi udah hampir 17 bulan ini. 1 tahun lebih berarti Pak ya. Nah, tugas kita itu mengawasi seluruh tahapan kan, dari awal tahapan sampai dengan hari ini. Besok ini tahapan kampanye, tahapan yang paling krusial saya kira ya. Jadi kita secara kelembagaan sudah memastikan bahwa perangkat SDM kita, perangkat Sarpras kita menunjang untuk kerja-kerja pengawasan tahapan kampanye gitu kan. Nah, baru saja kemarin kita sudah melakukan apel kesiapsiagaan pengawas pemilu secara nasional ya. Nasional Pak. Kemudian di provinsi juga dilakukan, di kabupaten kota juga dilakukan. Kita konsolidasikan semua pengawas pemilu di Jawa Barat ya, di kabupaten kota sampai tingkat kelurahan. Gitu. Jadi artinya secara fisik mental kita harus sudah siap.
ya dalam konteks substansi juga kita sudah memberikan pemahaman yang cukup komprehensif. Jadi kan pengawas pemilu itu dia harus paham soal peraturan KPU ya, yang mengatur soal tahapan kampanye, juga harus paham soal mekanisme atau tata cara pengawasannya. Kita punya peraturan Bawaslu misalkan nomor 11 tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pengawasan. Pengawasannya seperti apa, metodenya seperti apa, itu kita sudah bekali semuanya. Sehingga kemudian kita ingin pastikan semua pengawas pemilu khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat sudah siap melakukan pengawasan tahapan kampanye. Itu sudah 1 tahun berarti, lebih dari 1 tahun Pak, 17 bulan ya, berarti. Sejak awal tahapan kita. Iya. Pak, nih hotline yang bisa dihubungi buat ada pengaduan ke Bawaslu di mana nih Pak, buat teman-teman di TVRI Jawa Barat ini? Iya, pengaduan itu bisa dilakukan langsung ke kantor ya. Langsung ke kantor. Kantornya di mana sih Pak kalau teman-teman belum tahu nih? Kalau kita Bawaslu Provinsi Jalan Turangga nomor 25. Jalan Turangga nomor 25. Kalau kabupaten kota masing-masing punya kantor. Kabupaten kota masing-masing punya. Panwasca masing-masing punya kantor. Oke. Dan yang lebih memudahkan ya tentu melalui hotline media sosial. Oke. Gitu. Teman-teman tinggal DM aja lah. Pasti semua orang sekarang punya IG kan. Pasti punya Pak itu ya. Tinggal follow aja akun kita ya. Bawaslu Jabar, Bawaslu Kabupaten Kota juga ada. Panwascam juga ada. Gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk pelaporan atau itu memang ke yang di nggak bisa langsung ke Bawaslu Jawa Barat berarti Pak ya? Bisa langsung. Bisa melalui media sosial. Ya udah langsung bisa melalui media ya. Ada Instagramnya Pak ya. Boleh. Oke. Pak, terkait media sosial yang juga ada kewenangan pengawasan yang dilakukan Bawaslu apa Pak? Yang tadi dibilang itu. Nah tadi ya dalam setiap tahapan itu berbagai metode kampanye kita awasi ya. Nah termasuk soal kampanye di media sosial. Biasanya pada saatnya nanti kita menginstruksikan pengawas kita untuk melakukan patroli pengawasan media sosial. Oh ada Pak ya? Ada patroli cybernya juga. Ada unitnya nanti, dibentuk unitnya gitu kan. Kita lihat akun-akun yang terdaftar gitu kan di KPU, apakah ada konten negatifnya, konten melanggarnya gitu kan, tidak ya, Pak, ya. Atau misalkan akun-akun yang sifatnya buzzer gitu ya. Nah, itu kalau Pak, itu potensi buzzer, ya melanggar aturan pemilu gitu kan, kita akan identifikasi. Dan tentu kan kita Bawaslu juga tidak bisa berdiri sendiri ya Pak, betul. Karena dalam konteks penanganan tadi ya yang sifatnya media sosial, media digital itu kita harus melibatkan Direktorat Cyber Crime. Tetap ya Pak, tidak bisa sendirian Pak ya. Iya. Oke, berarti teman-teman harus lebih, sebenarnya kalau teman-teman sekarang kan banyak lihat gadget nih ya, teman-teman milenial Gen Z di sana. Alpha juga mungkin Gen Alpha. Gen Alpha udah mulai dapat hak pilih belum sih Pak? Belum ya? Gen Alpha. Pokoknya 17 tahun sudah boleh. Sudah boleh kan? Nah itu harus lihat dulu media sosial yang benar di mana, jangan cepat termakan hoax. Betul. Juga. Jadi ketika nanti misalkan dapat, kan kita suka buka reel ya di IG gitu. Ya. Nah, ketika ada konten yang berkaitan dengan tadi politik identitas, penyebaran informasi hoax jangan disebarluaskan. Ya benar. Harus dicek dulu. Lihat pendampingnya Pak ya. Betul. Gitu kan. Ini bener nggak media sosialnya resmi bukan, ofisialnya bukan gitu kan. Valid nggak datanya dan lain sebagainya. Kapan nih ini harapan dan himbauan kepada masyarakat untuk pemilu 2024 nih Pak? Jadi pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa. Bagaimanapun situasi politik, kemudian atmosfer politik gitu kan, panas dinginnya kita harus tetap rasional, kita harus tetap jaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan. Berbeda pilihan boleh gitu kan. Pilihan pasti beda sih Pak ya. Pilihan pasti beda. Pendapatan juga pasti beda gitu. Tapi yang penting berbeda pilihan itu tidak mengarah pada perpecahan. Betul.
Karena kan kalau sudah beres tahapan pemilunya sudah gitu kan, tidak ada perbedaan lagi. Kita sudah dapat pemimpin yang legitimate ya, yang dipilih oleh masyarakat gitu. Tinggal kita dukung pemimpin kita yang terpilih nanti untuk Indonesia ke depan bisa lebih baik. Nah, betul. Jadi jangan sampai kayak zaman-zaman dulu suka banyak perpecahan, Pak. Di grup ada sama keluarga jadi pecah, sama teman jadi pecah. Polarisasi. Udah nggak usah. Jadi gimana pun teman-teman ntar untuk pemilu ini tanggal 14 Februari 2024 kalian harus gunakan hak pilih suaranya karena kalau pilihan itu berbeda wajar. Itu cuman kalian ya pilih kehendak kata hati. Cari juga istilahnya visi program misinya sesuai dengan jati diri kalian sesuai dengan kalian. Kalau misalkan ngobrol nih udah berapa menit nih Pak? Kayaknya nggak akan beres 1 jam 2 jam nih Pak. Oke, buat teman-teman, kita sudah ngobrol sama Pak Zaki Muhammad Zamzam. Beliau Ketua Bawaslu Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir di sini. Kang Fajar. Ya, mungkin ini buat teman-teman di podcast TVRI Jawa Barat bisa ditonton. Ntar kita ngobrol apa aja tentang Bawaslu ini apa, pemilu apa. Pokoknya gunakan hak pilih kalian. Buat teman-teman, jangan lupa juga follow media sosialnya TVRI Jawa Barat. Ada Facebook TVRI Jawa Barat, ada Instagramnya TVRI Jawa Barat, ada TikToknya TVRI Jawa Barat. Dan yang pasti jangan lupa subscribe YouTube podcast TVRI Jawa Barat sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.